Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Calon peserta didik SMK Negeri 3 Tuban dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Pak Aftoni. Saya akan menyampaikan sedikit materi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini terkait dengan wawasan kebangsaan. Sebelum ke materi, saya ucapkan sekali lagi selamat datang buat kalian di SMK Negeri 3 Tuban. Saya juga dulu dari alumni SMK, jadi kita sama-sama basic dari SMK juga. Nah, sebelum ke materi, saya sampaikan dulu di era COVID ini, silahkan jaga kesehatan di rumah aja. Kalau umpamanya tidak ada sesuatu hal yang penting, tetap melakukan protokol kesehatan. Berkaitan dengan itu, kita melakukan MPLS secara daring, dalam jaringan. Oke, kita masuk ke materi. Nah, Pak, apa sih wawasan kebangsaan itu? Apa pentingnya buat kita belajar SMK seperti ini? Nah, jadi gini, wawasan kebangsaan itu tidak menitik beratkan hanya kepada pemerintah, tidak menitik beratkan kepada aparat, penegak hukum, tentara, polisi, bukan. Jadi wawasan kebangsaan ini lebih menekankan kepada seluruh uh, bangsa, unsur bangsa Indonesia. Jadi semuanya sama-sama belajar tentang kebangsaan, wawasan kebangsaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk menggerakkan bangsa Indonesia ini. Itu. Kita ke materi benar. Oke. Nah, Pak, apa yang akan kita bahas pada materi kali ini, Pak? Nah, ya di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Cuman tidak bisa saya sampaikan secara keseluruhan karena waktunya nanti yang kita terlalu lama. Nah, terkait dengan wawasan kebangsaan, saya mengambil buku ini buat acuan saya, buat membuat materi. Nah, yang pertama terkait dengan signifikansi bangsa dalam wawasan Nusantara. Yang kedua tentang nasionalisme wawasan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga tentang wawasan Nusantara memasuki abad 21, abad kita sekarang. Yang keempat ini terkait dengan ruang lingkup bela negara. Nah, apa korelasinya dengan wawasan kebangsaan? Nanti kita akan sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memasuki wawasan kebangsaan, kita mengenal dulu arti kata bangsa. Tentunya kita tidak bisa mengartikan bangsa itu apa, negara itu apa, karena yang mendefinisikan tentunya harus pakar, bukan seperti kita hanya mengaplikasikan. Yang pertama, ini ada tokoh Otto Bauer. Pengertian bangsa menurut beliau lebih menitik beratkan kepada karakter atau perangai yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu bangsa. Nah, jadi Otto Bauer ini menitik beratkan pada karakter atau perangai yang dimiliki sekelompok manusia. Jadi bangsa itu seperti itu. Dia menitik beratkan pada karakter sekelompok manusia untuk dijadikan jati diri suatu bangsa. Itu pengertian pertama. Yang kedua,
pengertian dari Ernest Renan. Nah, bangsa itu apa? Menurut beliau, sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu sehingga merasa dirinya satu. Nah, jadi tetap dalam konteks ini sama-sama sekelompok dulu. Kemudian ini memiliki kehendak untuk bersatu yang dari Ernest Renan. Nah, ada lagi yang ketiga, ini dari bentar saya turunkan dulu. Yang ketiga menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, bangsa itu rakyat atau orang-orang yang ada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Jadi seperti itu. Dari ketiga pengertian ini kita ambil salah satu. Saya ulang lagi, menurut Ensiklopedia Indonesia, bangsa itu adalah rakyat atau orang-orang yang ada di dalam suatu masyarakat hukum terorganisir. Jadi seperti itu. Itu arti bangsa. Kita lanjutkan. Ini aja. Oke. Nah, selanjutnya bangsa Indonesia. Bagaimana batasan bangsa Indonesia? Bagaimana Indonesia ini disebut sebagai bangsa? Yang pertama, kita bahas dulu syaratnya. Syarat bangsa itu apa aja? Yang saya cantumkan di sini hanya 3. Ini. Syarat bangsa yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, memiliki sejarah hidup yang sama. Contohnya, kita di Indonesia dari Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, dan Papua itu sama-sama jajahan dari Portugis. Kemudian yang kedua, syarat bangsa yang kedua memiliki karakter atau jati diri sebagai identitas nasional. Yang ketiga, menempati suatu kesatuan yang memisahkan wilayah tersebut dari wilayah lain. Nah, itu syarat-syaratnya. Kemudian di sini ada spesifikasinya. Ini berdasarkan wilayah. Berdasarkan wilayah, bangsa Indonesia itu bangsa bahwa penduduk yang menempati ribuan kepulauan yang terbentang antara Samudra Indonesia serta dan Samudra Pasifik serta di antara dua benua Asia dan Australia. Jadi sini benua Asia dan Australia. Nah, jadi ada wilayah. Namanya bangsa itu ada wilayahnya, ada wilayah perbatasannya. Kemudian yang berikutnya, ciri khusus bangsa. Kita Indonesia, bangsa Indonesia memiliki ciri khusus seperti ini. Nah, ciri khususnya apa? Yaitu bangsa Indonesia dilambangkan oleh bendera kita, nah putih, lagu kebangsaan, lambang negara, kemudian ada atribut. Kemudian yang ketiga, mempunyai pribadi Indonesia. Pribadi Indonesia dimaksud berupa nilai dasar yang ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Jadi seperti itu, bangsa Indonesia itu dikatakan bangsa. Berapa luasnya bangsa Indonesia? Nah, di sini dikatakan antara ini menempati ribuan kepulauan yang terbentang antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, antara benua Asia dan benua Australia, jadi tengah-tengahnya itu wilayahnya. Kemudian ciri lainnya memiliki lambang negara, bahasa, kemudian ada lagi lagu kebangsaan. Itu bisa dikatakan sebagai bangsa. Batasannya seperti itu. Kita lanjutkan. Maaf ini ya, tampilannya harus saya ganti. Mana ya? Kemudian berikutnya simpulan, apa wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan. Nah, kita tadi sudah disampaikan tentang bangsa. Bangsa itu tadi
seperti itu. Nah, sekarang wawasan kebangsaannya. Wawasan kebangsaan ini ada beberapa sudut pandang lagi, saya sampaikan lagi. Kalau kita mengemukakan pendapat, apalagi tentang suatu hal yang besar itu membutuhkan yang ahli. Nah, jadi kita ambil cuplikan dari cara pandang yang sudah ahli di bidangnya itu kita sampaikan di sini. Yang pertama dari Suhadi dan Sinaga. Nah, wawasan kebangsaan itu apa? Wawasan kebangsaan itu sudut pandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Jadi pengertian Vanessa ini. Kemudian yang kedua dari Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas RI. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Ini jadi sama tadi. Cara memandang diri dan cara memandang diri. Kemudian mengutamakan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir yang saya ambil dari kerangkaan NKRI, wawasan kebangsaan yaitu sebagai cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungan, sama-sama memandang diri dan lingkungan dalam mencapai tujuan nasional perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dengan berpedoman kepada falsafah dan Pancasila. Falsafah Pancasila dan undang-undang. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama cara pandang, memandang diri dan kelompok, kemudian untuk menuju tujuan bersama nasional. Nah, yang kemudian mempunyai pedoman. Nah, di sini ada simpulannya dari yang buku yang saya baca tadi. Jadi disimpulkan dulu, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia. Sama-sama cara pandang. Cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Cara pandang dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan saya bisa dulu pertahanan keamanan. Jadi dari pengertian yang banyak seperti ini tadi, simpulnya seperti ini. Jadi sama, wawasan kebangsaan itu banyak yang berpendapat pandangan suatu bangsa. Kalau di Indonesia, wawasan kebangsaan, pandangan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang berpedoman pada falsafah Pancasila. Jadi seperti itu. Yang pertama sudah, bangsa itu apa, kuasa itu apa. Yang ketiga, geser lagi, pengembangan wawasan kebangsaan dan patriotisme. Ini mengapa harus dikembangkan? Jadi ada timbul pertanyaan, mengapa harus dikembangkan? Wawasan kebangsaan itu bisa jadi akan luntur, bahkan hancur, jika anggota atau warga bangsa tidak peduli dan membiarkannya berkembang tanpa arah dan pegangan. Nah, ini juga salah satu faktor kenapa kalian harus mempelajari tentang wawasan kebangsaan. Jadi bukan hanya pemerintah saja, bukan. Jadi seluruh bangsa itu harus mengetahui tentang bangsanya. Kalau tidak, kenapa? Di sini disampaikan dari Paul Kennedy, itu bahkan bisa hancur, wawasan kebangsaan luntur. Kemudian kalau udah luntur gimana? Ya udah, bangsanya tidak mempunyai arah